Halo sahabat data, mari kita belajar tentang pendataan potensi desa 2024. Potensi desa atau PODES adalah pendataan lengkap kewilayahan satu-satunya yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Data hasil pendataan PODES mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. PODES digunakan untuk persiapan sensus dan digunakan oleh banyak pihak dalam rangka perencanaan pembangunan. Tujuan pendataan PODES diantaranya 1. Menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. 2. Sebagai sarana untuk updating master file desa. 3. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa atau kelurahan yang meliputi sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah. 4. Menyediakan data bagi keperluan updating klasifikasi atau tipologi desa. 5. Sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik. 6. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil atau small area statistics. 7. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis. 8. Menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan atau kemajuan desa. Sahabat data, pendataan PODES 2024 mencakup seluruh wilayah administrasi di Indonesia yang setingkat, meliputi desa seperti desa atau kelurahan, nagari, dan UPT atau SPT, kecamatan, dan kabupaten kota. Pendataan PODES 2024 dilakukan melalui aplikasi Fasih dengan 4 jenis kuesioner, yaitu pertama, kuesioner PODES 2024 Desa dan Identifikasi SLS, 2. Kuesioner PODES 2024 Kecamatan, 3. Kuesioner PODES 2024 Kabupaten Kota, dan keempat, kuesioner PODES 2024 2T untuk desa terdepan dan terluar. Narasumber pendataan PODES 2024 diantaranya: pertama, di tingkat desa atau kelurahan yang mencakup aparat desa atau kelurahan, penelusuran dokumen desa, dan narasumber lain yang terkait dan relevan. 2. Di tingkat kecamatan, mencakup aparat kecamatan, unit pelaksana teknis dinas di kecamatan, polsek, koramil, puskesmas, PLN, dan lain-lain. 3. Tingkat kabupaten kota, mencakup sekretaris daerah, OPD terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Polres, Dinas Sosial, dan lain-lain. Perlu diingat ya sahabat data, bahwa data yang diperoleh dari narasumber harus melalui persetujuan dari aparat desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel. Output dari pendataan PODES 2024 ini antara lain: pertama, data potensi desa di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. 2. Berbagai indikator untuk pendukung sensus ekonomi 2026, penyusun klasifikasi urban rural, dan pembangunan desa. Ketiga, indeks kesulitan geografis untuk evaluasi penggunaan dana desa. Dan keempat, daftar desa sesuai status terdepan dan terluar. Sahabat data, apa sih yang baru dari pendataan PODES 2024 ini? Pertama, ada penyampaian data pre-pendataan PODES 2024 ke setiap desa sebagai bentuk komitmen BPS dalam pemberian salinan data hasil PODES yang pada dasarnya bersumber dari desa itu sendiri. 2. Penyediaan predefined daftar infrastruktur untuk kuesioner PODES 2024 kecamatan dan kabupaten kota. 3. Dashboard monitoring IDIKG untuk memantau kewajaran nilai indeks desa dan indeks kesulitan geografis. Dan yang keempat, pemanfaatan data Rexosec untuk variabel yang bersesuaian dengan PODES 2024 sebagai predefined atau validator. Sahabat data, sekian video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Halo sahabat data, di video ini kita akan belajar mengenai mekanisme lapangan PODES 2024. Di PODES ini ada 3 jenis kuesioner yang akan dicacah. Yang pertama adalah PODES desa yang akan dicacah oleh pencacah atau biasa disebut dengan PCL. PCL merupakan pegawai BPS Kabupaten Kota atau mitra. Setiap PCL akan mencacah sekitar 7 desa kelurahan. Selain PCL,
Podes Desa juga terdapat pemeriksa atau biasa disebut dengan PML. PML merupakan pegawai BPS Kabupaten Kota. Setiap PML bertugas mengawasi sekitar 3 PCL. Yang kedua adalah Podes Kecamatan. PCL Podes Kecamatan diutamakan adalah pegawai BPS Kabupaten Kota. PCL Kecamatan akan mencacah satu kecamatan. Setiap PCL Kecamatan akan diawasi oleh seorang PML Kecamatan yang merupakan pegawai BPS Kabupaten Kota. Yang ketiga adalah Podes Kabupaten Kota. PCL Podes Kabupaten Kota adalah pegawai BPS Kabupaten Kota, ketua tim, penanggung jawab Podes 2024 yang akan mencacah satu kabupaten kota. Mekanisme lapangan Podes 2024 secara umum terbagi menjadi 3 bagian, antara lain persiapan, pendataan, serta pengawasan atau pemeriksaan dan monitoring. Tahap persiapan diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kegiatan Podes 2024. Setelahnya, perlu dilakukan alokasi wilayah tugas untuk PCL dan PML, kemudian mencetak dan mendistribusikan surat pernyataan legalisasi data. Sebelum turun lapangan, petugas Podes juga perlu melakukan instalasi dan sinkronisasi aplikasi pendataan Podes 2024. Tahap pendataan diawali dengan kunjungan ke kantor desa kelurahan, camat, atau bupati wali kota untuk melakukan wawancara dengan aparat yang meliputi menanyakan tentang surat pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan Podes 2024 beserta data pre-pendataan yang telah dikirimkan sebelumnya dan mengajukan pertanyaan sesuai kuesioner. Sebagai informasi, data pre-pendataan berisi beberapa variabel Podes 2021 dan hanya untuk Podes Desa, sedangkan Podes Kecamatan dan Podes Kabupaten Kota tidak terdapat data pre-pendataan. Jika kuesioner belum terisi lengkap, maka petugas harus melakukan kunjungan kembali, baik ke berbagai narasumber atau dinas, atau jika diperlukan melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Proses ini dilakukan terus hingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner terisi lengkap. Saat kuesioner sudah terisi lengkap, petugas kembali melakukan kunjungan ke kantor desa kelurahan, camat, atau bupati wali kota untuk melakukan konfirmasi atau finalisasi data yang telah diperoleh serta melakukan penyelesaian data dengan meminta tanda tangan pada surat legalitas. Setelah itu, petugas melakukan foto dan upload surat legalitas dan melakukan submit data. Bagaimana jika ditemukan desa kelurahan baru? Jika terdapat desa kelurahan baru yang belum ada di master desa pada aplikasi pendataan Podes 2024, maka petugas perlu mengisikan form identifikasi desa kelurahan baru dan kemudian mendata desa kelurahan baru tersebut secara PEPI. Form identifikasi dan kuesioner PEPI yang telah terisi kemudian di-scan dan dikirimkan ke Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei serta Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melalui email. Tahap pemeriksaan lapangan Podes 2024 dilakukan oleh PML, BPS Kabupaten Kota, dan BPS Provinsi. Alur pemeriksaan Podes Desa 2024 ini dimulai dengan PCL melakukan sampling wilayah tugas yang telah selesai tercacah melalui KEPI yang kemudian akan diperiksa oleh PML melalui KEPI. Jika masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, maka PML melakukan reject sehingga data akan kembali ke PCL untuk diperbaiki. Namun, jika data sudah dianggap baik, maka PML melakukan approve sehingga data selanjutnya akan diperiksa oleh admin Kabupaten Kota melalui visi. Admin Kabupaten Kota bisa melakukan reject jika data masih perlu diperbaiki dan melakukan approve jika data dianggap sudah baik. Ketika admin Kabupaten Kota telah melakukan approve, maka data akan masuk ke server pusat. Admin provinsi harus melakukan pemeriksaan data namun tidak melakukan proses approve reject data. Media monitoring yang digunakan dalam kegiatan Podes 2024 ini terdiri dari Fasi Dashboard yang antara lain berisi monitoring pendataan, monitoring tabulasi, dan monitoring IKG UB. Selain itu, pemeriksa juga bisa melakukan pemeriksaan data melalui SQL Lab untuk memeriksa anomali-anomali data yang tidak disediakan pada monitoring tabulasi maupun IKG ID. Setelah seluruh alur pendataan dan pemeriksaan telah dilakukan dan data sudah dianggap clear, maka Kepala BPS Kabupaten Kota dan